senjata nuklir yang menurut India didukung oleh Pakistan. Militer India mengatakan kalau ada 10 warga sipil yang tewas akibat serangan udara dan penembakan India di sepanjang garis kontrol. Komite Keamanan Nasional Pakistan mengatakan mereka Konflik India-Pakistan Mei 2025, kronologi, analisis, dan dampaknya. Konflik antara India dan Pakistan kembali memanas pada bulan Mei 2025. Ketegangan ini bermula dari serangan teroris berdarah yang terjadi di kawasan wisata di Jammu dan Kashmir. Sebagai dua negara bersenjata nuklir dengan sejarah panjang konflik, eskalasi militer sekecil apapun antara India dan Pakistan menjadi perhatian dunia. Naskah ini membahas secara lengkap dan mendalam mengenai latar belakang konflik, kronologi kejadian, dampak sosial dan politik, serta respons dari komunitas internasional. India dan Pakistan telah memiliki sejarah panjang konflik sejak keduanya merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Perselisihan utama terjadi di wilayah Jammu dan Kashmir yang diklaim oleh kedua negara. Sejak saat itu, mereka telah terlibat dalam 3 perang besar dan berbagai konflik perbatasan. Tahun 2019 menjadi salah satu titik panas terbaru ketika India melakukan serangan udara ke Balakot, Pakistan, menyusul serangan bunuh diri di Puwamaya menewaskan 40 personel paramiliter India. Ketegangan menurun setelah adanya mediasi internasional, tetapi akar konflik tetap belum terselesaikan. Konflik terbaru dimulai pada 22 April 2025 ketika sekelompok pria bersenjata menyerang kawasan wisata Baisaran Valley di Pahalgam, Jammu dan Kashmir. Sebanyak 27 orang tewas, termasuk 25 wisatawan Hindu dari India, 1 warga Nepal, dan 1 warga Muslim lokal. Lebih dari 20 orang lainnya luka-luka. Pemerintah India segera menuding kelompok teroris The Resistance Front, TRF, yang diduga memiliki hubungan dengan Lashkar-e-Taiba dan berbasis di Pakistan. Kementerian Dalam Negeri India mengklaim bahwa Hashim Musa, mantan komando pasukan khusus Pakistan, SSG, adalah dalang serangan tersebut. Pemerintah Pakistan membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi terorisme lintas batas. Pada 6 Mei 2025, India meluncurkan Operasi Sindoor, sebuah operasi militer besar yang melibatkan serangan udara dan rudal terhadap 9 lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Target utamanya adalah fasilitas yang diyakini menjadi basis kelompok teroris seperti Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed. Menurut pernyataan resmi India, operasi ini dirancang sebagai tindakan balasan yang terukur dan proporsional atas serangan teroris di Pahalgam. Pemerintah India menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud memicu perang, namun menegaskan hak mereka untuk membela rakyatnya. Pemerintah Pakistan mengecam serangan India dan menyebutnya sebagai tindakan agresi terang-terangan. Mereka melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan 31 warga sipil dan menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil di berbagai daerah seperti Bahawalpur dan Muridke. Sebagai respons, Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh 5 pesawat tempur India dan meluncurkan serangan balasan di sepanjang garis kontrol, Loche. Bentrokan artileri dan serangan drone menjadi intens sepanjang malam pada 7 dan 8 Mei 2025. Sejak 1 Mei hingga 8 Mei, lebih dari 10 insiden pelanggaran gencatan senjata dilaporkan. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan provokasi. Di sepanjang wilayah Poonch, Baramulla, dan Rajouri, terjadi bentrokan sengit antara pasukan darat kedua negara. Drone militer juga digunakan secara aktif oleh India, dan Pakistan mengklaim telah menjatuhkan sedikitnya 12 drone India. Korban jiwa terus bertambah. Di pihak India, sedikitnya 15 warga sipil dan 9 tentara dilaporkan tewas. Di pihak Pakistan, selain 31 korban sipil dari serangan awal India, 1 tentara dan 1 warga sipil tewas dalam serangan drone pada 8 Mei.
ribuan warga yang tinggal di dekat garis perbatasan dievakuasi. Sekolah ditutup, akses internet dibatasi, dan kegiatan ekonomi lumpuh di wilayah yang terdampak. Di India, kota-kota besar dalam siaga tinggi dan bandara di wilayah utara ditempatkan dalam status siaga militer. Konflik ini juga berdampak pada pasar keuangan. Bursa saham Mumbai mengalami penurunan drastis sebesar 3% hanya dalam satu hari perdagangan, sementara nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS di Pakistan, nilai rupiah jatuh dan kekhawatiran investor asing meningkat, memperburuk krisis ekonomi yang sudah berlangsung. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa menyerukan deeskalasi segera. Presiden AS Donald Trump menawarkan menjadi mediator, sementara Sekjen PBB mendesak kedua negara untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. India menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pertahanan diri dan tidak akan melakukan eskalasi lebih lanjut kecuali diserang kembali. Pakistan, di sisi lain, menolak untuk berunding sebelum India menghentikan operasi militernya. Karena kedua negara memiliki senjata nuklir, kekhawatiran global meningkat. Sejumlah analis pertahanan menyatakan bahwa meski probabilitas penggunaan senjata nuklir sangat kecil, risiko kesalahan perhitungan sangat besar. Sistem peringatan dini di kedua negara dalam status aktif, dan jet tempur patroli terus terbang di sepanjang perbatasan. Amerika Serikat dan Tiongkok secara aktif memantau situasi. Satelit militer menunjukkan peningkatan aktivitas di fasilitas rudal strategis kedua negara, walau belum ada indikasi kesiapan peluncuran. Konflik India-Pakistan pada Mei 2025 adalah contoh nyata betapa rapuhnya stabilitas kawasan Asia Selatan. Ketegangan yang dimulai dari satu serangan teroris dapat dengan cepat berubah menjadi konfrontasi militer berskala besar. Peran komunitas internasional sangat penting dalam menekan kedua negara untuk meredakan konflik. Sementara itu, para pemimpin India dan Pakistan diharapkan bisa menunjukkan kedewasaan politik dan mengutamakan diplomasi demi menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Meski untuk saat ini konflik berskala penuh dapat dihindari, akar masalah di Kashmir tetap menjadi bom waktu yang suatu hari dapat kembali meledak. Penyelesaian damai, adil, dan komprehensif atas masalah Kashmir menjadi satu-satunya jalan keluar jangka panjang.